Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinda Siti Mutia dengan nomor NIM 18625700648. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Roza Yenita MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tema anak PAUD peduli dan tidak saling mengejek. Apa arti sila kedua? Arti sila kedua yaitu kita harus saling tolong, saling sayang, dan tidak menyakiti teman. Kita harus tanamkan kepada anak-anak usia dini, kita harus saling tolong-menolong kepada teman sesama atau kepada orang tua pun kita harus menerapkan kepada anak usia dini untuk saling menolong, baik itu teman, baik itu guru maupun orang tua, dan tidak saling menyakiti, terutama pada teman-temannya. Apapun keadaannya, kuncinya ada tiga. Yang pertama, kita harus adil. Adil contohnya saat bergiliran sama rata. Dan yang kedua itu harus beradab, sopan, tidak mengejek. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak harus bersikap sopan santun, baik kepada teman-temannya, teman-teman sebayanya, kepada orang tuanya, maupun kepada guru. Yang ketiga adalah kemanusiaan, merasa sedih setiap kali melihat orang lain sedang bersedih. Contohnya ada teman yang lagi bersedih atau lagi murung, lagi jatuh, misalkan temannya jatuh, kita harus menerapkan empati kepada mereka untuk merasakan berempati kepada temannya yang sedang merasakan sedih atau merasakan kesakitan seperti itu. Nah, pada intinya kita harus menanamkan empati kepada anak-anak usia dini sejak dini pula. Kenapa penting di anak usia dini untuk menanamkan penanaman sila kedua itu? Alasannya, pada anak usia dini, usia 4-6 tahun, masa empatinya mulai tumbuh. Nah, pada anak usia dini itu yang pertama kali berkembangnya itu adalah pusat perasaannya, pusat empatinya. Jadi, agak langkah lebih baiknya kita sebagai guru ataupun orang tua untuk menanamkan sikap rasa empati itu sejak dini pula kepada anak-anak itu. Nah, yang kedua, cegah bullying sejak akar. Kalau dari kecil diajarkan peduli, besarnya tidak jadi pembuli. Nah, pentingnya menanamkan pondasi sejak dini. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak sejak usia dini itu tidak boleh untuk mengejek teman, tidak boleh untuk menertawakan teman yang misalkan ada temannya yang berbeda. Kita harus mengajarkan kita ini semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah apapun bentuknya. Kita hanya bisa bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah telah berikan kepada kita. Mungkin seperti itu penanamannya pada anak usia dini. Dan juga itu juga yang ketiga adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia dan bergotong royong. Nah, kita itu harus menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak kita, akhlak di mana akhlak mulia itu adalah akhlak yang paling baik, anak yang sopan santun, anak yang mempunyai rasa empati, tidak membuli, dan suka bergotong royong, suka membantu temannya, suka membantu gurunya, suka membantu orang tua, dan siapapun yang membutuhkan bantuannya. Dan alangkah lebih baiknya jika anak usia dini sudah mempunyai rasa untuk bergotong royong tanpa harus diminta, tanpa harus disuruh. Dia sudah mempunyai rasa tanggung jawabnya sendiri, rasa ingin membantunya sendiri, seperti itu. Penerapan sila kedua di kelas. Kira-kira apa saja ya bentuk-bentuk penerapannya sila kedua di dalam kelas ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang sekolah? Yang pertama, di sini kita menyediakan pojok baca. Pojok baca itu berarti untuk apa penerapannya? Untuk berlaku adil. Di sini kita anak-anak selalu bergiliran, pinjam mainan, bergiliran pinjam buku, dan tidak berebut. Dan yang kedua, teman jaga. Di sini kita mengerti penerapan apa menerapkannya? Menerapkan rasa peduli. Misalkan ada satu anak ditunjuk untuk jaga temannya yang sakit. Nah, di sini kita menerapkan sikap peduli terhadap teman seperti itu. Dan yang ketiga apa?
bercerita dengan Puppet Book ABK. Di sini kita menerapkan sikap apa? Sikap beradab. Nah, di sini kita misalkan bercerita tentang anak tunanetra, lalu mereka kita suruh untuk praktik menuntun, misalkan menuntun anak tunanetra itu untuk membantu dia beraktivitas, membantu mereka berjalan. Nah, kalau sudah bermain peran atau mempraktikkan seperti itu, anak-anak biasanya lebih mengerti, lebih paham ya, apalagi melalui cerita yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya apa? Piket bersama. Di sini kita menanamkan sikap gotong royong, misalkan sapu kelas bareng, eh, beresin mainan bareng, beresin tempat ayunan, perosotan, mainan, atau buku-buku alat tulis yang berserakan yang sudah digunakan dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Semuanya harus ikut melaksanakan. Mungkin seperti itu bentuk penerapannya. Kondisi awal dan kendala. Apa saja ya kondisi awalnya dan kendalanya? Tentu saja di sini kondisi awalnya masih ada anak yang bilang, ih jorok ke temannya. Karena mereka masih suka mengejek dan bilang hal-hal yang buruk ke temannya. Yang kedua, anak belum mau bermain sama teman ABK. Di sini mereka masih membeda-bedakan eh, karena mungkin mohon maaf karena kekurangannya. Jadi mereka tidak mau bermain kadang-kadang sama anak ABK tersebut. Dan yang ketiga, guru kewalahan melerai kalau ada yang berebut. Nah, seperti itu ya. Jadi guru akan merasa kewalahan pada kondisi-kondisi awalnya. Kendala gurunya apa? Yang pertama, kurang media untuk menjelaskan empati secara konkret. Tentu saja di sini mungkin guru kesulitannya karena sulit untuk menjelaskannya. Dan yang kedua, orang tua di rumah masih suka membeda-bedakan. Nah, kadang di sini kalau di sekolah kita sudah mengajarkan kepada anak untuk tidak membeda-bedakan teman, baik itu teman misalkan yang berbeda dengan kita atau yang mempunyai kekurangan dengan kita, tapi kadang di rumah orang tua masih suka bilang hal yang tidak sama gitu. Nah, di sini tentunya pentingnya untuk menyamakan prinsip antara di sekolah dan di lingkungan rumah supaya anak tidak menjadi bingung mana yang harus mereka turuti, apakah perintah guru di sekolah atau perintah orang tua di rumah. Jadi di sini harus menemukan titik terang, titik temu atau menyamakan prinsip antara sekolah dan di rumah. Dan yang ketiga adalah kesulit konsisten kalau cuma dihafal tidak dibiasakan. Nah, kalau cuma dihafal sila ketiga itu harus saling tolong menolong, harus membantu teman, tidak mengejek teman. Nah, kalau cuma dihafal di lisan, tidak dibiasakan sehari-hari, tentu saja ini akan sulit untuk konsisten dan tidak bisa diterapkan. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, dari sini juga anak-anak usia dini itu harus yang ditanamkan itu pembiasaan yang akan melekat pada diri mereka itu karena mereka sering pembiasaan pada akhirnya akan menjadi terbiasa seperti itu. Solusi dan hasil. Solusi yang efektif, gunakan media konkret seperti puppet book, video, bermain peran, anak diajak merasakan jadi orang lain. Nah, di sini untuk pembelajaran lebih efektif, yang pertama kita harus menggunakan puppet book, media untuk bercerita agar sangat mengena gitu kepada anak-anak setelah mendengarkan cerita dan kita akan menanyakan pertanyaan pemantik atau menyuruh mereka untuk menyuruh mereka untuk menceritakan kembali apa yang tadi kita ceritakan dan ada tokoh siapa saja, apakah ada tokoh yang jahat atau tokoh baik seperti itu. Memberikan mereka pertanyaan pemantik. Yang kedua melalui video, kita putarkan video-video edukasi kepada anak-anak agar mereka juga tahu, oh seorang ini yang ada di video itu tadi jahat, aku gak boleh deh kayak itu, harus jadi orang baik yang kayak yang orang satunya lagi. Mungkin seperti itu anak-anak bisa menyimpulkan di akhir videonya. Kita juga memberikan tentunya edukasi dan tuntunan kepada mereka. Dan yang kedua melalui bermain peran. Tentu saja di sini bermain peran
kita akan mengajak anak-anak itu merasakan jadi orang lain gitu, seperti itu. Nah, hasil jika diterapkan, tentunya ada hasil ya jika diterapkan dan konsisten. Anak jadi lebih mau menolong teman saat jatuh misalkan. Biasanya kalau melihat temannya jatuh malah menertawakannya. Apabila kita sering membiasakan hal itu, suka suka tolong menolong kepada teman. Nah, di sini mulai terlihat jika ada teman yang jatuh, mereka akan senantiasa mau menolong dengan sendirinya. Dan yang kedua, berkurang kata-kata kasar dan ejekan. Di sini biasanya anak-anak suka mengejek temannya yang berbeda atau temannya yang mendapatkan kesulitan. Mereka suka mengejek dan berkata-kata kasar. Mungkin setelah kita menerapkan hal-hal baik yang tadi, mungkin mereka jadinya akan berkurang kata-kata kasarnya dan tidak lagi mengejek teman. Yang ketiga adalah kelas jadi lebih hangat dan aman. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada yang mengejek, saling membantu kepada teman. Tentunya kita sebagai guru akan merasakan ya, bukan hanya guru saja, teman-teman yang lain juga, anak-anak juga akan merasakan ya, kelas menjadi hangat dan aman gitu, tidak terlalu berisik, tidak terlalu riuh, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya, sila kedua itu tidak hanya untuk dihafal, tapi dipraktekkan setiap hari dan dibiasakan setiap hari. Dimulai dari tidak mengejek teman. Seperti itu. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.